Halo Sobat Geoscience, kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang interpolasi dari data pasang surut. Di sini yang penasaran tentang bagaimana data pasang surut diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Yuk kita belajar sama-sama tentang interpolasi dari data pasang surut. Sebelum mulai ke tutorial, alangkah baiknya kita harus tahu dulu pengertian dari interpolasi itu apa, dan kenapa interpolasi dari data pasang surut itu penting dilakukan. Yang pertama, interpolasi merupakan teknik untuk memperkirakan nilai-nilai pasang surut di titik-titik yang tidak memiliki data berdasarkan data yang ada. Bayangkan kita punya beberapa titik informasi di sepanjang pantai. Dengan interpolasi, kita bisa menebak nilai di antara titik-titik tersebut dengan cara yang cukup akurat. Terus kenapa sih interpolasi data pasang surut itu penting dilakukan? Dalam pemantauan pasang surut, seringkali kita tidak memiliki data yang merata nih teman-teman di seluruh area. Misalnya, kita mungkin hanya punya data pasang surut di beberapa stasiun pengukuran. Nah, dengan interpolasi ini kita bisa memperkirakan nilai pasang surut di tempat-tempat lain yang belum terukur. Interpolasi ini memiliki jenis-jenisnya nih teman-teman. Ada IDW atau Interface Distance Weighting, terus juga ada kriging dan ada spline. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Interface Distance Weighting atau yang sering kita dengar dengan IDW. Nah, merupakan metode interpolasi yang mengestimasi nilai pada titik yang tidak diketahui berdasarkan nilai-nilai di sekitarnya. Metode ini mengasumsikan bahwa titik-titik yang lebih dekat ke lokasi yang tidak diketahui memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap nilai estimasi dibandingkan dengan titik yang lebih jauh. Nah, IDW ini cocok digunakan ketika pengaruh dari titik pengukuran berkurang secara merata dengan jarak dan jika data pasang surut menunjukkan pola yang tidak terlalu kompleks. Selanjutnya ada metode kriging. Kriging ini merupakan metode interpolasi yang canggih nih teman-teman dan berdasarkan pada statistik. Metode ini memperhitungkan jarak antar titik serta variasi spasial atau autokorelasi data untuk memprediksi nilai pada titik yang tidak diketahui. Kriging ini dapat memberikan estimasi kesalahan pada hasil interpolasi. Kriging ideal untuk data pasang surut dengan pola spasial yang kompleks dan jika dianalisis ketidakpastian penting. Terusnya yang terakhir ada metode interpolasi spline. Spline ini merupakan metode interpolasi yang menghasilkan permukaan halus yang melewati semua titik data. Metode ini meminimalkan variasi antar titik data dan menghasilkan kurva atau permukaan yang mulus dengan menggunakan fungsi matematis yang disebut spline. Spline ini sangat berguna ketika data pasang surut memerlukan kurva yang halus dan tidak dapat dihubungkan dengan garis lurus ataupun polinomial sederhana. Nah, itu merupakan metode interpolasi, yaitu ada IDW, kriging, dan juga spline. Selanjutnya kita mulai ke tutorialnya. Nah, kita buka GeoGIS kita ya teman-teman, terus juga kita siapkan data yang ingin diinterpolasi. Terusnya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik menu processing di menu toolbar. Nah, di processing ini kita klik toolbox. Nah, di sini muncul beberapa perintah atau beberapa menu. Di sini kita klik interpolation dan kemudian karena kita menggunakan metode yang cukup sering digunakan yaitu kita menggunakan metode IDW interpolation.
Kita klik 2 kali. Nah, kemudian muncul jendela baru di sini ya teman-teman. Di sini kita melakukan beberapa pengaturan, di mana untuk vector layer kita gunakan data yang ingin kita interpolasi, yang berbentuk SHP. Di sini saya gunakan data password. Dan untuk interpolation attribute kita gunakan data kolom password ya teman-teman. Kan ini kan ada latitude, longitude, dan ini merupakan nilai password. Jadi kita gunakan yang nilai password. Nah, di kolom di tabel ini kita akan menambahkan data password itu sendiri teman-teman dengan input layers. Nah, di sini akan muncul data yang ingin kita interpolasi yang tipenya berupa points atau titik. Selanjutnya di bagian distance coefficient kita diamkan saja. Di bagian extend ya teman-teman, kita klik titik 3 di sini dan kita pilih yang use map canvas extend. Kemudian di output raster size tentukan resolusi raster hasil interpolasi. Jadi kita gunakan 300 saja. Dan ini di-win aja teman-teman. Untuk yang di menu di bagian interpolated ini merupakan kita akan save file interpolasi. Jadi klik 3, terus selanjutnya kita klik save to file. Nah, di sini kita akan namai file yang ingin di-save. Nah, setelah selesai kita mengatur beberapa menu, kita selanjutnya kita klik run. Nah, udah muncul ya teman-teman hasil dari interpolasi yang sudah kita lakukan. Ini kan tampilannya masih hitam putih ya teman-teman. Kita bisa memberi warna atau mengganti warna dari layer interpolasi dari data interpolasi ini. Caranya klik kanan pada menu pada data interpolasi, kemudian klik properties. Selanjutnya di simbology, kita di render type-nya pilih yang single band pseudocolor. Nah, ini tergantung kalian ya, mau pilih warna-warna apa. Jadi kalau misalkan udah sesuai dengan apa yang diinginkan, kita bisa klik apply. Nah, udah muncul ya teman-teman. Udah, selanjutnya klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari interpolasi yang sudah kita kerjakan. Nah, semoga tutorial ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman. Cukup sekian tutorialnya, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.